Dari karya itu nanti muaranya ke apa nih Mas? Uang kah? Ke solusi. Kok mirip sama podcastku ini? Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga senantiasa sehat ya. Kita kembali lagi di Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Dan kali ini kita tetap ya ngeteh bareng, ngobrol enak, tetap hangat bersama narasumber. Dan kali ini kita tidak akan ngeteh sendirian pasti, karena sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang aktif menjadi penggerak ekonomi kreatif di Jawa Tengah, sekaligus juga aktif di komunitas Yes Kreatif Kota Semarang. Mas Eko Aribowo STMM. Ya. Benar ya? Ya. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam Mbak Erna. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ya, finally kesini ya Mas ya. Alhamdulillah. Lama loh ini nunggu Mas Eko. Waktu luangnya sibuk banget soalnya. Iya. Jadi selain sebagai penggerak ekonomi kreatif, Mas Eko ini juga akademisi ya di kampus PTS di Jawa Tengah. Ngajar juga ya Mas? Ya, betul Mbak Enar. Ngajar menjadi penggerak ekonomi kreatif, super sibuk pokoknya ya saudaraku semua. Nah, kita pengen Mas membahas mengenai perkembangan ekonomi kreatif di tahun 2021. Jadi mungkin perlu dikenalkan dulu kali ya ke saudara semua sebelum kita nanti tanya-tanya mengenai apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu gitu. Karena kan ada tambahannya nih kreatif, jadi biar masyarakat semua tahu. Ya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan ya, jadi ekonomi kreatif ini kan adalah sebuah perwujudan untuk pencapaian nilai tambah yang memang bisa untuk mencapai nilai kesejahteraan. Dan nilai tambah ini adalah dari kreativitas itu. Kalau kata-kata kreatif itu kan mencari solusi. Yes. Ya, mencari solusi untuk istilahnya menyelesaikan sebuah masalah. Jadi bagaimana sebuah ekonomi ini dibentuk dari sesuatu kreativitas atau pencarian solusi. Kreativitas. Betul. Kata kuncinya adalah kreativitas itu sendiri. Kreatif. Betul. Ya, jadi kreatif itu dari kreativitas. Ya. Dan untuk kondisi pencapaian nilai tambah itu, nah nilai tambah inilah yang memang dijadikan sesuatu yang memang nanti untuk memaksimalkan potensi karya yang nanti akan dihasilkan. Oke, dari kreativitas untuk dimaksimalkan supaya lahir karya. Betul, karya itulah yang nanti akan dikomersialisasikan menjadi perwujudan ekonomi. Dari karya itu nanti muaranya ke apa nih Mas? Uang kah atau apa Banyak gitu? sekali, perwujudan dari karya salah satunya kan aktualisasi diri. Itu yang pertama, aktualisasi ya. Aktualisasi, nilai aktualisasi. Yang kedua tadi hasil ya. Hasil bisa jadi tadi komersialisasi, nilainya ke materi. Materi itu berarti uang, bisa dibilang gitu boleh? Betul. Ya. Uang ya. Terus? Ya. Dan yang ketiga ke solusi. Kok mirip sama podcastku ini? Edukasi, inspirasi, solusi, nyambung banget. Terus. Yeah. 3 solusi. Dan bagaimana nilai aktualisasi, nilai tadi ya ekonomi dan nilai tadi solusi itu bisa menjadi sesuatu yang saling berhubung. Aktualisasi, karya, solusi tadi ya. Oke, biar terkoneksi jadi satu. Yap, oke. Kemudian, nah, kalau orang kan dulu taunya itu ekonomi itu dagang gitu Mas, dagang dapat uang. Nah ini ada kreatif tadi. Nah kemunculan ekonomi kreatif itu sebenarnya dimulai dari apa sih Mas? Sebetulnya sudah lama ya, sejak kita mengenal zaman sejarah dulu itu juga orang membuat produk kerajinan atau kriya. Ya. Jadi kalau subsektor ekonomi kreatif salah satunya adalah kriya. Kriya itu handicraft. Nah, dulu kan orang juga sudah membuat beberapa kerajinan tangan ya. Itu juga tergolong dalam subsektor ekonomi kreatif. Jadi sebetulnya nama ekonomi kreatif ini sendiri kan baru istilahnya booming di Indonesia ini pada saat kemunculan Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Parekraf pada saat zamannya Bu Maria Pangestu itu. Tapi itu tahun berapa? 2014. 2014 itu kali pertama banget di Indonesia ya. Betul. Ya. Jadi setelah itu bagaimana ada sebuah transisi ke Badan Ekonomi Kreatif itu saat itu dipimpin oleh Pak Triawan Munaf. Dan setelah itu ada akselerasi yang cukup baik. Dan akselerasi ini ya memunculkan itu 16 subsektor. 16 subsektor. Ya, tapi sekarang sudah 17 subsektor karena bukan nambah tapi memisahkan. Jadi
yang tadinya aplikasi dan game, sekarang game itu masuk berdiri sendiri. Jadi akhirnya 17 subsektor. Dulu, ada 17 subsektor dari ekonomi kreatif. Ya. Jadi untuk 17 subsektor ini sebetulnya kan kondisinya itu sudah ada ya dari dulu ya. Tapi memang penamaan dalam sebuah identitasnya ini sekarang bagaimana sebuah identitas ini istilahnya diangkat dan dikenalkan kepada masyarakat. Oke, jadi ada 17 subsektor yang sebenarnya sudah ada tapi menjadi bagian lagi di istilahnya ya, diangkat kembali menjadi sub-sub tadi dalam ekonomi kreatif. Oke, Mas diminum dulu dong. Kita nanti mau bicara, mau tanya banyak soalnya. Kita ngeteh dulu ya. Oke. Tapi apalagi ya, ini teman-teman saya bawa ke Pekan karena banyak juga yang pengen ditanyakan selagi bisa berguru langsung sama Mas Eko. Oh iya, tadi berarti jenis subsektornya mungkin bisa disebutkan apa aja dari 17. Di antaranya yang pertama kali kuliner. Jadi kuliner ini salah satu subsektor yang tertua juga kan. Dari dulu sampai sekarang, dulu zaman sejarah juga prasejarah juga orang ini ya, yang namanya makanan itu kan menjadi sebuah hal yang bisa dikembangkan nilai karya itu. Dari dulu sampai sekarang makanan ini tetap menjadi sesuatu yang istilahnya pokok ya. Maka kuliner ini salah satu subsektornya. Yes, kuliner. Terus yang kedua fashion yang kita pakai ini baju, ini juga termasuk subsektor. Terus yang ketiga ini kriya tadi handicraft ya. Yang keempat ini aplikasi. Yes, aplikasi. Ya. Terus yang kelima ini adalah game. Permainan. Ya. Jadi dalam arti digital atau semua? Semua. Board game ataupun game online itu termasuk di dalamnya. Jadi game offline dan game online itu termasuk. Area game ya, keseluruhan game. Terus ada animasi, video film. Sinematografi masuk? Salah satunya di situ. Terus ada juga periklanan. Advertising. Ya, ada penerbitan. Ada fotografi. Ya. Oke, ada musik. Ya. Ada seni pertunjukan. Ada seni rupa. Ada juga TV dan radio. Broadcasting. Yes. Itu juga termasuk di dalamnya. Ya, betul. Ada 17. Riset juga termasuk ya, Mas? Gimana? Riset R&D. Oh, enggak. Bukan? Enggak. Kalau riset kan salah satu upaya untuk menjadi sesuatu yang memang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu pengembangan apa kan. Itu riset. Tapi itu bukan subsektor. Subsektor itu lebih kepada bidang karya apa, baik itu produk ataupun jasa yang itu bisa dikembangkan. Ya tadi seperti kuliner itu kan bisa dikembangkan karena produk fisiknya ada makanan. Terus kalau jasa itu misalkan kayak musik itu walaupun tidak bisa disentuh, tapi kan bisa dinikmati karyanya. Nah, kalau di Semarang, Mas, kalau bicara musik kan, maaf kata ya, kalau kita home base-nya banget itu Bandung biasanya. Ini kalau Mas Eko dengan teman-teman insan kreatif di Kota Semarang maupun di Yes Kreatif dan juga di Komite Kreatif, itu lebih menekuni ke subsektor yang mana? Iya, kalau saya lebih ke kuliner ya. Kuliner dengan animasi. Jadi lebih ke dua hal ini. Ya. Tapi kuliner sama apa, Mas, tadi? Animasi interaktif. Kok keras sedikit dong ini kita. Oh, gitu ya? Iya, soalnya hujan ya, saudaraku. Ya. Tapi tetap harus jalan. Oke. Lanjut? Ya dua hal itu. Jadi ada kuliner dan ada animasi ya. Untuk dua subsektor itu yang memang saya. Kalau animasi produknya apa, Mas? Kalau kita di TV kan yang kita sebut nggak apa-apa ya, kita tahu ada Sopo Jarwo, terus kemudian yang produk Indonesia apalagi Nusa Rara tuh masuk ya, Mas, Indonesia ya? Iya, terakhir kita dengan Wifi Indonesia kita membuat animasi interaktif untuk pembuatan video mapping ya. Jadi pas pada saat itu tahun 2020 kita ada kegiatan dengan PRPP dan di situ kita membuat video mapping untuk Glorious Borobudur. Jadi lebih ke atraktif nilai budaya. Aku nggak lihat. Aku nggak lihat benar. Ya udah, kita lanjut dulu. Nggak pakai kacamata soalnya. Lanjut, Mas. Terus? Jadi itu ya, animasi ya, dan karya-karya dari insan kreatif di Kota Semarang artinya sudah bisa mewarnai, minimal di Jawa Tengah, pasti ya di Jawa Tengah. Kalau di kancah nasional apa, Mas?
Kalau di kancah nasional, kalau sementara ini ya memang belum ya. Lebih banyak memang ke teman-teman yang memang dia punya talent ya. Sebetulnya kalau kita berkaca dalam satu kondisi pengembangan ekonomi kreatif, Semarang itu tidak kalah potensi. Iya, pasti. Dan memang banyak talent-talent kreatif yang memang dia dalam skala nasional, yang memang karya kreatifnya itu sudah diakui nasional ataupun internasional. Mungkin bisa disebutkan ya, siapa? Salah satunya Nasionalan Avanti ya. Iya, Terus dia Bu Valencia, Ano, yes. itu dia bergerak dalam sektor fashion. Kebetulan Semarang ini juga memiliki predikat sebagai kota kreatif di bidang fashion. Ya, sejak tahun 2019 ditetapkan menjadi kota kreatif di bidang fashion, dan itu ada SK kota kreatif yang memang sudah ditetapkan. Luar biasa ya, saya mengagumi banget Bu Ano Avanti, karena selain beliau sebagai desainer kenamaan, beliau juga sangat menyayangi anak-anak. Waktu itu ada pengalaman sedikit karena ada orang yang minta bantuan karena sakit hidrosefalus, dan itu terima kasih Bu Ano Avanti memberikan bantuan lewat yayasannya. Insya Allah aku beneran nggak bisa lihat. Oke. Lanjut nggak apa-apa ya. Bisa aku pakai kacamata deh. Beneran aku nggak bisa lihat ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena kan durasi juga ya, Mas. Sebenarnya pengen banget tanya banyak. Nah, ini mungkin gini. Kalau bicara yang in action, kita juga pengen tahu hubungan yang dibina atau dijalin oleh teman-teman di komunitas maupun juga di komite kreatif dengan pemerintah itu sejauh apa, Mas? Di Semarang maupun di Jawa Tengah? Ya, khususnya kalau di Jawa Tengah ya, kita sudah ada hubungan ya, dan di Jawa Tengah ini sudah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Di Kota Semarang juga sudah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang seperti itu. Nah, tujuan komite ini kan sebetulnya komite ini ada 5 unsur pentahelix ya. Di antaranya komunitas ada di dalamnya. Ya, di antaranya ada pemerintah, ada akademisi, ada juga komunitas, ada media, dan ada swasta di sini. Nah, jadi pentahelix ini menyusun integrasi yang memang nanti dikembangkan dalam satu kondisi kelembagaan komite. Nah, hubungan komunitas dengan pemerintah sendiri ya sejauh ini ya dengan adanya perda untuk pemberdayaan dan perlindungan pelaku ekonomi kreatif, maka ini ada hubungannya bagaimana pemerintah juga ikut memperhatikan keberadaan komunitas dan sebagainya. Ini juga akan menjadi sebuah ikatan, jadi ikatan emosional juga antara komunitas ke pemerintah untuk mereka bisa mengaktualisasikan nilai karyanya. Karena ketika nilai karyanya itu nanti bisa diberdayakan, terus mereka juga ada perlindungan nilai karyanya lewat peraturan daerah atau perda ekonomi kreatif, mereka tentunya ini sudah semakin jelas bahwa ikatan antara komunitas dan pemerintah itu harus saling mendukung ya. Artinya sejauh ini pemerintah memberikan dukungan atau supporting system kepada teman-teman. Kalau boleh nih Mas dinilai dari 10 sampai 100% ini sudah sejauh apa? Mungkin juga bisa pemerintah juga setelah lihat tayangan ini ya, bisa kita sama-sama berbenah untuk kebaikan lagi kan insan kreatif di Kota Semarang. Berapa nih sudah sumbangannya pemerintah untuk memperhatikan teman-teman di komite kreatif itu sejauh apa sih? Ya, saya kira sekitar 70 sampai 80%. Luar biasa dong kalau sudah 80%. Ya, karena sudah ada sebuah kelembagaan yang dibentuk dan sudah ada penataan untuk jalur koordinasi yang nantinya itu bisa dikembangkan dalam aspek ini ya, pembagian untuk pembinaan di antar lintas OPD ya. Jadi misalkan nanti kayak kuliner ini bisa di Dinas Koperasi Usaha Mikro, terus nanti misalkan musik ini bisa di Dinas Pariwisata kayak gitu. Jadi ini sudah ada surat edaran dari pemerintah provinsi yang untuk membagi pembinaan dari 17 subsektor bidang ekonomi kreatif itu di antar lintas OPD. Berarti dilakukan juga pembinaan lintas sektoral ya, sesuai PIC-nya sesuai dengan dinas ataupun OPD masing-masing. Kapasitas dan kepentingan serta kebutuhan dari masing-masing dinas, dan dia di bidang apa, misalkan seperti Kominfo itu kan kaitannya dengan informasi dan komunikasi ya. Ini misalkan kayak Kominfo itu ada TV dan radio, itu melekatnya di sini. Oh, berarti broadcasting di bawah
pengawasan atau koordinasi dengan Kominfo, misalnya seperti itu. Betul Mbak Enar. Kalau kemudian bicara cakupan di Jawa Tengah ini kan sangat luas Mas. Nah, dorongan yang dilakukan dari teman-teman komite kreatif ya kan yang dijalin tadi dengan pemerintah itu sejauh apa untuk menghimpun 35 atau memberikan dorongan kepada 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah? Ya, tentunya ya ini merupakan sebuah proses ya untuk sesuatu yang memang diupayakan bersama. Ya, dengan adanya kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif ini kan setidaknya sudah ada kepedulian ya pemerintah terhadap komunitas dan juga sebaliknya komunitas terhadap masyarakat seperti apa untuk mengembangkan nilai ekonomi kreatif itu. Nah, untuk ke-35 ini memang sejauh ini sudah ada beberapa komite di daerah ya, diantaranya ada Semarang, itu terus ada Banyumas, ya terus ada juga komite di Kendal ini, ada juga komite di Solo, ada terus ada juga komite di Rembang. Nah, ini sebetulnya komite-komite ini sudah dibuat, cuman memang belum semuanya ke 35 itu belum maksimal ya dikerjakan. Masih minum yuk. Ya. Oke. Nah, jadi untuk itu merupakan suatu proses sih Mbak, yang pasti di beberapa wilayah sekarang sudah ada. Berarti dari 35 kabupaten itu udah berapa sekitar Mas? 12 ya. Dan itu bertahap dari tahun 2019. 3 tahun ini sudah ada 12 kabupaten kota. Jadi selain tadi Karesidenan, itu sudah ada 12 di dalamnya yang cukup aktif. Terus untuk mengisi kekurangannya itu target ada sampai kapan terpenuhi sampai 35 kabupaten kota? Komitenya itu jadi kan harus diuji petik dulu. Nah, diuji petik itu artinya uji petik itu adalah setiap daerah ini punya potensi masing-masing. Dan misalkan potensi yang memang diunggulkan di daerah itu apa? Misalkan dari 17 sektor itu yang paling diunggulkan, misalkan Semarang adalah fashion. Maka yang diuji petik adalah subsektor fashion. Misalkan Rembang itu yang diunggulkan apa? Kriya, yang diuji petik kriya. Kalau di Solo yang diunggulkan apa? Seni pertunjukan ya, berarti yang diuji petik seni pertunjukan. Nah, kebetulan memang Jawa Tengah pada tahun 2019 itu mendapatkan predikat sebagai tiga ya. Jadi 3 kota dan kabupaten kreatif dari 10 kota kabupaten kreatif se-Indonesia. Oh, 3 itu mana aja Mas? Ada Rembang, ada Semarang, dan ada Solo. Oh, Rembang, Semarang, Solo. 3 dari berapa tadi? Dari 10. 10 ya. Luar biasa, 3-nya Jawa Tengah ya. Iya, dan 10-nya itu adalah nasional. Luar biasa. 3 dari 10 cakupan nasional, Jawa Tengah sudah 3 itu dari Jawa Tengah ya. Luar biasa. Keren. Dan tentunya juga karena teman-teman dari komunitas kreatif ini juga memiliki peranan yang luar biasa kan untuk saling supporting dengan pemerintah. Nah, itu sekarang masyarakat pengen juga mungkin tidak semua yang pengen memulai Mas untuk menjadi insan kreatif tapi nggak ngerti dari mana, mungkin bisa dikasih sedikit tipsnya. Ya, tentunya kalau mau mulai dengan kata kunci kreativitas ya, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita bisa berimajinasi untuk bisa menciptakan nilai manfaat ya. Jadi imajinasi ini penting, dan bagaimana sebuah imajinasi itu menjadi sebuah ide itu menjadi sebuah karya, dan karya itu bisa menjadi suatu nilai yang memang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan tuntutannya adalah bagaimana sebuah karya itu bisa menjadi solusi bagi sesuatu yang memang dibutuhkan dan memang diinginkan oleh masyarakat atau publik. Gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak muda sekaligus saran ini jangan takut gitu ya. Harus berani bermimpi, berinovasi, dan apa ya Mas? Apalagi nih biar nggak ragu-ragu gitu untuk memulai itu apa? Harus berani mencoba ya. Harus berani mencoba. Dan sebetulnya adalah bagaimana caranya, sederhananya adalah kapan kita bisa mulai dan bagaimana caranya mulai. Harus dimulai. Iya, karena sebetulnya sesuatu kreativitas itu tanpa dicoba itu tidak akan pernah menjadi sebuah karya. Apapun itu kita harus berani mencoba. Benar Mbak Enar. Jadi sederhananya kata kuncinya itu adalah berani take action ya. Ya, artinya bukan hanya difikirkan,
tapi itu dilakukan. Harus dilakukan. Oke. Dan ini kita ternyata sudah sudah injury time juga, tapi sebenarnya masih banyak banget masa pandemi deh Mas. Masa pandemi ini masa sulit buat semua orang. Apa dong yang bisa dilakukan? Artinya teman-teman ini bisa menjadi problem solving juga buat masyarakat. Apa yang dilakukan teman-teman? Ya, sebetulnya kalau memang pada saat kondisi pandemi sekarang itu yang harus dilakukan adalah menyesuaikan diri atau adaptasi. Nah, kondisi sebuah hal yang memang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan sesuatu kebutuhan yang ada sekarang. Ya, misalkan yang tadinya kebutuhan masker ini ya, saat ini kan juga cukup tinggi karena masker ini bisa menjadi sesuatu yang istilahnya sudah menjadi sebuah ketetapan ya, yang sudah diacu pada sebuah peraturan pemerintah. Nah, maka ketika masker ini mau diproduksi berarti kan ada beberapa varian, misalkan dari jenisnya, dari bahannya, dari motifnya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu ruang kreativitas untuk dikembangkan. Tapi bisa jadi misalkan kalau nanti kuliner ini lebih banyak, sekarang kalau orang mau takut keluar rumah, berarti apa yang memang bisa untuk dikembangkan ya, salah satunya seperti produk frozen food kayak gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikembangkan. Artinya harus terus berinovasi. Betul. Ya. Kata kuncinya tadi, bagaimana caranya bisa beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang sekarang sebetulnya semakin dinamis sekali ya, dan bagaimana cara kita bisa menyesuaikan dengan permintaan yang tentunya bisa dihubungkan dengan kebutuhan dan permasalahan pada saat pandemi. Yang ada ini ya saat ini di masa pandemi. Dua terakhir deh Mas, hambatan dan juga prospek ke depan, harapan dari teman-teman komunitas kreatif. Ya, sebetulnya yang pertama hambatannya adalah mindset. Nah, ini penting ya, pola pikir itu merupakan sesuatu yang harus ditata awal. Kalau kita ingin berhasil ya, maka kita harus bisa untuk mengembangkan suatu kapasitas yang memang harus kita miliki ya. Kapasitas yang memang kita miliki diantaranya salah satunya tadi, bagaimana cara kita untuk berani harus mulai berkarya itu. Ya, harus memulai. Iya, berani harus mulai berkarya. Itu adalah sesuatu yang paling utama harus dilakukan. Terus yang kedua, ya jelas mental ya, tidak semua orang itu dia punya keberanian untuk memang dia melakukan sesuatu ketika memang dia belum memiliki persiapan. Nah, jadi sebuah kata kunci nilai persiapan itu sebetulnya kalau dihadapkan pada satu kondisi kreativitas itu ya ini semuanya itu akan mengalir begitu saja. Yang penting dicoba, punya keberanian, dan hambatan itu juga akan kita selesaikan satu-satu ketika sudah mulai melangkah ya. Hambatannya lebih banyak memang di pola pikir dan mental tadi ya, mental ya. Dan di mental itu. Oke, mungkin terakhir ini closing statement dari seorang Eko Aribowo terhadap mungkin generasi muda juga, pemerintah boleh, dan teman-teman komunitas yang lain di Jawa Tengah dan di Indonesia. Closing sederhana saja Mbak Enar. Jadi salah satunya kalau memang kita ingin berhasil dalam menjalani sesuatu apapun itu, ya tentunya kita harus, tadi saya kembali lagi, kita harus berani mencoba. Nah, toh di dalam satu kondisi kita mencoba pasti ada sebuah hambatan, bahkan ada sebuah kegagalan. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya itu sebagai sebuah pembelajaran. Ya, investasi yang paling baik itu adalah ketika kita bisa belajar dari sesuatu yang memang kita tidak ketahui, dan kita bisa bagaimana memaksimalkan potensi dari sesuatu yang memang harus kita upayakan, dari sesuatu yang kita jalani. Nah, artinya sebetulnya sederhana rumusnya adalah ya kita bisa berpikir, kita bisa bertindak, ya, dan kita bisa memaksimalkan sesuatu itu dari keduanya. Artinya apa memaksimalkan? Ya, memaksimalkan adalah ya, kalau memang sudah dijalani sesuatu itu ya lakukan dengan setulus hati itu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah bijak banget Mas Eko. Ya, kata kuncinya adalah bagaimana melakukan itu dengan setulus hati, dan kata kuncinya di situ. Semua akan maksimal ketika kita melakukannya dengan tulus ya, sungguh-sungguh, berani mencoba, jangan takut gagal. Oke. Terima kasih Mas Eko, luar biasa sekali. Kita pengen terus, tapi mungkin after ini ya. Saudaraku semua, tadi kita telah berbincang banyak dengan Mas Eko Aribowo yang juga aktif menjadi penggerak ekonomi kreatif di Jawa Tengah.
Jangan lupa jika saudara semua memang ingin terus mendapatkan edukasi, inspirasi dan juga solusi-solusi dari persoalan yang ada di sekitar kita, like, komen dan juga subscribe Enar Asad Channel. Soon ya, saudaraku semua, Mas Eko matur nuwun sudah rawuh. Kita sampai ketemu di lain kesempatan untuk tema-tema yang lebih seru. Ya, sampai jumpa. Jangan kapok ya. Terima kasih Mbak Ena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salam kreatif seperti Salam ini. kreatif gimana? Salam kreatif, dadah. Oke, Ya, suwun Mas kasih. Eko.